Semalam perkenalan dengan saya Prangan Selasi Cinta dengan NIM 11.2457. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik kesiswaan bosan dengan topik Introduction to Machine Learning. Jadi praktikum ini bertujuan agar kami mampu memperbarui antara supervised learning dan unsupervised learning, dan mendemonstrasikan pembagian data, menganalisis konsep overfitting dan underfitting, serta mengevaluasi model klasifikasi menggunakan confusion matrix dan metode turunannya. Intinya, machine learning adalah filosofi yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar dari pengalaman tanpa diulang secara eksplisit. Nah, sebelum ke praktikum saya akan menjelaskan sedikit tentang machine learning. Jadi machine learning adalah sebuah bidang studi yang memberikan kemampuan pada komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus dilakukan secara eksplisit. Secara teknis, sebuah program dikatakan belajar dari pengalaman jika performanya pada tugas dan ukuran performanya dapat ditingkatkan seiring dengan bertambahnya pengalaman. Secara umum, machine learning terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning adalah proses belajar yang mengandalkan data berlabel, di mana model dilatih menggunakan input dan output target. Yang telah diketahui dengan contohnya adalah kualifikasi dan regresi. Sebaliknya, unsupervised learning bekerja dengan data tanpa tabel dengan tujuan utama untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data, seperti yang dilakukan dalam metode clustering. Untuk menjamin keandalan dan proses model, data yang digunakan harus melalui tahapan evaluasi dan validasi yang biasanya melibatkan pembagian data menjadi training set, validation set, dan test set. Kinerja model klasifikasi secara spesifik diukur menggunakan confusion matrix yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu true positif, negatif, false positif, dan false negatif. Nah, untuk praktikum ini kita memerlukan tools yang bisa kita install menggunakan perintah ini. Setelah selesai, kita dapat langsung mengerjakan praktiknya. Di sini kegiatan pertama itu untuk supervised learning atau regresi dan visualisasi. Nah, dalam visualisasi yang dihasilkan, titik-titik biru merepresentasikan data adalah T-XY, sementara garis merah adalah model prediksi FX. Tujuan pelatihan model ini adalah menemukan garis paling pas terhadap semua titik data dengan berusaha meminimalkan loss function, khususnya least square error atau LSE. Garis merah yang dihasilkan merupakan solusi optimal antara meminimalkan kuadrat jarak vertikal dari setiap titik data ke garis tersebut yang mengindikasi seberapa baik model belajar hubungan linear data. Soalnya untuk kegiatan 2, jadi ini memvisualisasikan demonstrasi overfitting versus underfitting menggunakan voluminal regression. Saya mengambil 3 kasus. Degree 1 menunjukkan underfitting atau high bias karena model terlalu sederhana untuk menangkap pola data. Degree 2 menunjukkan good fit untuk optimal, dan degree 30 just menunjukkan overfitting atau high variance, di mana model meliku-liku sehingga berlebihan untuk menyentuh setiap titik data, termasuk noise yang akan menghasilkan kinerja buruk pada data baru. Pada kegiatan 3, saya menerapkan klasifikasi pada dataset previous answer menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN dengan n neighbors S sama dengan 5. Setelah membagi data menjadi training dan testing set atau 80/20, model dilatih dan evaluasi kinerja model pada n neighbors S sama dengan 5 menunjukkan evaluasi yang sangat tinggi dan rekal yang kuat, di mana confusion matrix berhasil mengelompokkan mayoritas kasus true positif dan true negatif, membuktikan model mampu mengklasifikasikan kasus kanker dengan efektif.
Selanjutnya untuk kegiatan 4, analisis kegiatan unsupervised learning. Mulai bagaimana comments clustering. Inti dari pembelajaran tanpa penguasaan ini adalah bahwa model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label target tertuju untuk mengungkap pola atau struktur tersembunyi. Dalam visualisasi yang dihasilkan, algoritma Cummins berhasil mengelompokkan titik-titik data menjadi 4 cluster yang berbeda. Algoritma secara otomatis menghitung memposisikan centroid tertanda dengan X merah yang ini sebagai titik pusat dari masing-masing kelompok, membuktikan kemampuannya untuk melakukan segmentasi data secara mandiri tanpa informasi kategori awal. Jadi untuk studi kasusnya, pertama di sini analisis scaffold. Jadi cara kerja algoritma scaffold coarse validation itu adalah teknik validasi yang digunakan untuk menguji seberapa baik model machine learning akan bekerja pada data baru atau tidak terlihat secara umum. Jadi pembagian datanya itu pertama seluruh dataset dibagi menjadi bagian atau fold dengan ukuran yang kurang lebih sama. Iterasi itu proses pengujian diulang sebanyak kali dalam setiap iterasi. Satu fold dipilih sebagai testing, fold sisanya digabungkan dan digunakan sebagai training set untuk melatih model. Evaluasi dan rata-ratanya itu setelah model terlatih performanya, misalnya akurasi atau error dihitung menggunakan testing set yang telah dipilih. Pada akhirnya performa hasil pengujian tersebut dirata-ratakan untuk menghasilkan estimasi kerja algoritma model. Jadi mengapa memberikan estimasi error yang lebih baik? Metode ini dengan memberikan estimasi error yang lebih baik karena penggunaan datanya itu maksimal dan mengurangi bias. Sebenarnya basis confusion matrix. Jika di sini diberikan total ML 1000, TP-nya ML 150, FN-nya 50, FP-nya 20, dan TN-nya 380. Jadi diminta untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan specification secara manual menggunakan rumus yang ada. Nah, berikut adalah perhitungannya. Untuk rumus akurasi sendiri itu adalah TP plus TN per TP, TN, FN, dan FN penjumlahannya. Ya, untuk hasilnya itu adalah 0,93. Presisinya itu TP per TP plus FN. Hasilnya itu 0,88. Untuk recall atau sensitivity-nya itu TP per TP plus FN. Hasilnya itu 0,75. Spesifisitinya itu TN per TN plus FP dan hasilnya itu 0,97. Nah, di sini ada eksperimen kode KNN dan error fighting atau error fighting. Nah, di sini pada kegiatan ketiga kita diminta untuk mengubah nilai n neighbors pada KNN menjadi n neighbors sama dengan 1 dan n neighbors sama dengan 100. Kemudian kita diminta untuk mengamati perubahannya. Nah, sebenarnya eksperimen kode pada kegiatan tiga itu bertujuan menganalisis hubungan antara hyperparameter K atau n neighbors pada KNN dengan konsep overfitting dan underfitting. Kasus n neighbors sama dengan 1 itu potensi overfitting model memiliki kompleksitas tinggi secara teori. Ini menghasilkan hyperparameter di mana model terlalu sensitif dan mencoba menghapusnya pada data pelatihan dalam pengamatan akurasi adalah 0,9298 dengan FN sama dengan 2, menunjukkan kerentanan terhadap yang menyebabkan kegagalan deteksi pada dua kasus positif. Sedangkan pada neighbor sama dengan 100 ini, model memiliki kompleksitas rendah karena mempertimbangkan terlalu banyak tetangga secara teori. Ini menghasilkan high bias karena model terlalu kaku dan menjalankan pola data. Dengan pengamanan akurasi mencapai 0,9474 dengan FN sama dengan 0 atau recallnya itu sempurna. Meskipun secara umum K besar bersifat underfitting, pada data uji spesifik ini model lebih halus atau smooth, justru lebih stabil. Jadi perubahan nilai K ini menegaskan bahwa konsep disvariance trade-off itu di mana nilai K kecil mendorong overfitting dan nilai K besar itu mendorong underfitting, dan nilai optimal harus dicari di tengahnya.
Sebagai kesimpulan, kami telah berhasil menemukan konsep besar implementasi machine learning. Saya memberikan supervised learning dengan unsupervised learning, pentingnya pembagian data penggunaan conditional matrix sebagai alat evaluasi monitor bukti vital. Terakhir, melalui eksperimen ini, saya memahami bagaimana hyper parameter tuning memengaruhi overfitting atau high variance dan underfitting atau high bias. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.